Betul. Karena politik sejarah bisa diutak-atik. Tergantung kepentingan. Nah, tergantung kepentingan. Anda sendiri nggak percaya ada peperangan antar kerajaan-kerajaan Islam? Anda juga nggak percaya, Ustaz? Iya, pasti ada sesuatu yang memang sebenarnya nggak besar tapi dibesar-besarkan ini. Biar image Islam itu jelek. Seperti itu. Diada-adain maksudnya. Iya. Tapi kalau kita sampai, misalnya Pak Ustadz nggak setuju, aneh nggak setuju gitu, nggak pendapat lah gitu, kita ungkap, itu akan menyalahi sejarah nanti Pak Ustadz. Hah? Nanti gimana? No problem. Oh, nih. Siap. No problem. Kita lawan arus. Penulis sejarah pun itu nggak bisa diambil satu titik kebenaran. Nah, iya betul. Karena balik lagi. Karena dia bukan pelaku sejarah. Dia hanya mencatat sejarah doang. Ngambil sumber-sumber dan belum tentu juga benar, Pak. Dan sumbernya juga kita masih belum jelas. Dipertanyakan juga. Banyak pelaku-pelaku atau penulis-penulis sejarah yang ternyata bukan orang Indonesia, orang-orang Belanda. Pencatat-pencatat sejarah. Aduh. Berapa banyak babat tanah Jawa yang dihilangkan, yang dirubah sama orang-orang Belanda. Berapa banyak itu. Masya Allah. Maka sejarah-sejarah babat-babat itu banyak yang terkontaminasi. Bisa jadi mau merusak sejarah tersebut, Pak Ustadz ya. Yang asli itu batu. Ditulis kayak batu tulis Bogor itu asli. Asli. Nggak bisa utak-atik. Nggak mungkin nulis juga ya. Tapi kalau namanya tulisan bisa disadur ulang, bisa ditulis ulang dengan menambahi ini itu segala macam. Banyak kepentingan orang itu ya. Masya Allah. Makanya sejarah itu nggak bisa orang menginikan pokok 100% ini 100% benar. Termasuk kita juga nggak bisa kita menilai sejarah yang kita ungkap 100% kebenarannya. Gitu. Betul. Artinya kita fair. Kalau orang lain kita anggap seperti itu, kita juga siap dianggap itu. Dan itu nggak masalah buat kita. Namanya wawasan. Wawasan aja. Iya, yang penting ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Sehingga kita generasi yang belakang ini nggak kecolongan kayak dulu. Paling nggak ada perbandingan. Iya. Kayak misalnya ente, zaman dulu itu di zaman Hayam Wuruk ada pencatat kerajaan Majapahit. Negara Kertagama itu kan. Tentu yang dicatat sesuatu yang baik-baik aja. Betul. Sesuatu yang buruk, dia nggak akan catat. Kalau nggak di penjara, jadi aib. Subversif. Jadi kalau bahasa kita subversif. Iya. Kayak misalnya pencatat sejarah zaman kita lah, zaman Soeharto gitu misalnya. Pasti ditulis sejarah yang bagus-bagus tentang Soeharto. Iya, betul. Karena dia penulis istana. Betul. Coba yang bukan penulis istana. Iya benar. Yang dikorek yang jelek-jelek gitu. Masya Allah. Modelnya sama. Nggak imbang sih sebenarnya. Nah, nggak imbang. Makanya di situ harus perlu kita sadari juga. Begitu juga dengan sejarah yang berlaku, sejarah yang ada itu hampir sama seperti itu. Yang penting bagaimana kita bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menilai sebuah sejarah. Betul. Gitu. Iya. Jangan kita telan mentah-mentah dan juga jangan kita buang jauh-jauh. Tetap kita perjalanan hidup seseorang kita ambil hikmahnya sebagai satu pelajaran, sebagai satu pengalaman. Intinya itu. Manfaatnya kayaknya. Iya, manfaatnya apa nih? Gitu. Itu harus kita masalah benar apa enggaknya itulah yang tercatat oleh para leluhur kita. Iya. Betul. Gitu. Cuma jangan kita sadar ini 100% benar. Iya. Gitu. Tapi ambil pelajaran seperti contohnya yang paling gampang, maling kundang. Menurut ente bener nggak itu maling kundang? Jadi tiba-tiba twing jadi batu. Legenda. Maksudnya. Legenda kan satu cerita yang dianggap kebenarannya padahal nggak benar. Betul. Tapi ada hikmah di situ. Betul. Ada nasihat, ada nasihat. Nggak boleh durhaka sih. Nah, itu yang kita ambil. Iya, betul. Bukan jadi batu. sejarah aja bohong ini. Nggak usah dibaca. Jangan. Ada sejarahnya. Ada Tangkuban hikmah. Perahu misalnya. Siti Nurbaya. Itu menarik. Senang kan Bang ceritanya Bang. Iya. Satu Banyak lagi. cerita-cerita seperti itu. Seneng bacanya. Iya benar. Nah, itu yang kita ambil. Ada hikmah. Sama mungkin kayak misalnya kita ngungkap sejarah Pajajaran, Prabu Siliwangi, Kian Santang dan lain sebagainya. Kita juga nggak menganggap apa yang terjadi dalam SDG ini 100% ini yang paling benar, ini yang terbaik. Nggak seperti itu. Yang kita terus omongkan, ambil pelajaran dan hikmah. Betul. Ini salah satu metode dalam pengungkapan sebuah sejarah. Betul. Gitu. Alhamdulillah. Salah satu metode aja. Metodenya itu kan banyak. Untuk mencatat sebuah sejarah itu banyak dari peninggalan prasasti, dari tulisan-tulisan zaman dulu, atau bekas-bekas kehidupan, apa yang telah ditinggalkan itu banyak sekali yang bisa menceritakan kepada kita. Cuman intinya semua perjalanan hidup seseorang itu akan tersimpan. Dan yang harus kita pelajari,
kita pun punya perjalanan hidup yang nantinya akan dibuka sama Allah di akhir. Masya Allah. Aduh.